Hai hai, bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat angka Fibonacci. Jadi jika kita lihat di sini, angka Fibonacci adalah suatu deret matematika di mana nilai deretnya adalah jumlah dari dua deret sebelumnya. Contohnya di sini 1, 3. Kemudian untuk deret ketiga ini adalah jumlah dari dua deret sebelumnya, yaitu angka 3 ditambah dengan angka 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian deret keempat yaitu 7 dapat dari 4 ditambah 3 adalah 7. Kemudian dari deret kelima dapatnya dari deret keempat ditambah deret ketiga yaitu 7 ditambah 4 11 dan seterusnya. Nah, untuk rumus yang dipakai di sini kita bisa lihat UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2 atau satu deret sebelumnya ditambah dengan dua deret sebelumnya. Untuk syaratnya kita harus tentuin dulu dua deret pertamanya. Di sini kita tentuin dulu 1 dan 3-nya terlebih dahulu. Baru untuk selanjutnya kita akan buat pakai rumus yang ini. Di sini juga kita harus tentuin banyaknya deret karena angka itu tidak terhingga. Nanti kalau enggak, dia bakalan menghitung terus-terusan tanpa berhenti. Nah, langsung saja kepada program. Jadi kita akan buat di sini array integer, namanya angka, nilainya new integer, arraynya sebanyak 5 saja terlebih dahulu. Kemudian untuk angka pertamanya yaitu indeks ke 0, nilainya adalah kita samakan saja 1. Kemudian angka dengan indeks ke 1-nya yaitu 3. Nah, untuk angka dengan indeks keduanya itu kita pakai rumus ini, UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Jadi kalau di dalam array sendiri kita bisa praktekin kayak gini. Jadi angka 2 dikurang 1 ditambah dengan angka 2 dikurang 2. Dan jika kita coba tampilkan dengan console.writeLine si angka indeks 2-nya, maka di sini kita akan melihat angka 4, yaitu dari 1 ditambah 3 atau dari jumlah 2 deret sebelumnya yaitu 3 ditambah 1. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat lagi di sini angka untuk indeks ke 3-nya, maka di sini kita buat angka 3 dikurang 1 ditambah dengan angka 3 dikurang 2 di sini. Dan jika kita coba tampilkan, kita di sini akan melihat angka 7, yaitu dari 3 ditambah 4, atau polanya sama persis dengan ini, 1 3 4 7. Nah, sekarang kita coba buat ini di dalam perulangan. Jadi kita akan buat perulangan for di sini. Integer a nilainya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena kita sudah menentukan dua deret pertamanya yaitu 1 dan 3. Karena array mulainya indeksnya itu dari 0, 0 1, maka di sini kita buat 2. Atau ini untuk deret ketiga. Kemudian a-nya lebih kecil daripada 5 karena array kita di sini ada 5, jadi kita buat lebih kecil daripada 5. Kemudian a-nya selalu bertambah atau plus plus. Nah, kita akan masukkan rumusnya. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu 1, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kita ganti jadi a, ini juga a, kemudian ini juga a. Nah, untuk menampilkannya kita sudah pernah belajar tentang perulangan for each. Jadi perulangan for each akan kita buat integer data, saya buatnya data array, kalian terserah, in angka. Nah, kita akan tampilkan dengan console.write. Kemudian kita akan tampilkan si data array-nya di sini. Kita akan tambahkan spasi biar tidak terlalu berdempet.
Lalu jika kita coba jalankan, ini kita hapus terlebih dahulu yang sebelumnya. Lalu jika kita coba jalankan, maka di sini kita akan melihat deret yang kita mau, yaitu 1, 3, 4, 7, 11 sebanyak 5 deret di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang kalau misalnya kita rubah arraynya ada 10, kemudian di sini lebih kecil daripada 10, dan jika kita coba jalankan, maka di sini kita akan melihat jumlah deret dari bilangan Fibonacci kita sebanyak 10, yaitu di sini 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 100, 23. Atau kalau kita hitung ada 10 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita close saja. Nah, sekarang kita akan membuatnya lebih dinamis. Jadi di mana di sini kita lihat dua deret pertama yang ditentukan itu kita input dari konsol kita, kemudian banyaknya deret juga kita input dari konsol kita. Nah, jadi di sini kita buat angka untuk nolnya ini merupakan dari inputan. Karena inputan itu hanya untuk string, jadi kita parsing terlebih dahulu dengan int.parse console.read line di sini. Kemudian yang bawahnya juga .parse console.read line di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan batasnya. Jadi saya akan membuat variabel integer namanya batas. Nilainya adalah dari int.parse console.readline di sini. Dan sekarang kita rubah di sini, kita tulis batas. Kemudian di sini juga batas. Dan jika kita coba jalankan, maka di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan input yang pertama, yaitu batas. Nah, anggap di sini saya ingin menginput batasnya sebanyak 7 saja. Kemudian input yang kedua yaitu deret pertamanya. Saya akan buat deret pertamanya 5. Kemudian input yang ketiga yaitu deret keduanya. Di sini saya akan input 4 saja. Maka di sini kita akan melihat deret angka Fibonacci dari inputan yang kita buat, yaitu 5 ini adalah deret pertama yang kita input tadi dari sini, kemudian 4 ini adalah dari deret kedua yang kita input tadi, yaitu dari sini. Jumlahnya sebanyak 7 digit, maksudnya 7 deret dari sini yang kita input dari pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau masih kurang jelas, kita bisa perjelas lagi kata-kata untuk memasukkan inputnya. Jadi kita di sini akan membuat kata-katanya dengan console write masukkan batasnya. Kemudian di sini juga kita akan ketikkan katanya, console.write masukkan deret pertamanya. Kemudian di sini juga akan kita masukkan, salah terus, dengan console.write masukkan deret keduanya. Dan jika kita coba jalankan, kita di sini akan melihat kata masukkan batasnya jadi lebih jelas. Misalnya saya akan memasukkan batasnya 10
10 atau deretnya sebanyak 10. Deret pertamanya saya mau 15, kemudian deret keduanya saya mau 20. Maka di sini kita akan melihat deret angka Fibonacci yang kita buat 15, 20, 35, 55, 90 dan seterusnya. 15 ini dari deret pertama yang kita input tadi dari sini, kemudian 20 ini dari deret kedua yang kita input tadi dari sini. Jumlahnya sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close. Nah, sekarang kita akan membuatnya lebih menarik lagi. Jadi, kita hanya akan menampilkan misalnya hanya angka genapnya saja di sini. Jadi, kita gunakan logical if di sini. If jika data array-nya mod, kita sudah pernah belajar tentang modulus. Kalau kalian lupa, kalian bisa balik lagi ke video sebelumnya. Jadi data array mod 2 sama dengan 1. Kita hanya akan menampilkan ganjilnya saja. Kemudian kita bungkus di dalam sini. Console write line-nya kita taruh di dalam blok ini. Dan jika kita coba jalankan, misalnya di sini kita input batasnya 10 saja. Deret pertamanya kita masukkan 5, kemudian deret keduanya kita masukkan 3 misalnya di sini. Maka yang akan kita lihat di sini adalah angka ganjil saja, yaitu 5, 3, 11, 19, 49, 79, 207. Jumlahnya tidak sampai 10 digit karena deret genapnya tidak ditampilkan. Yang kita tampilkan hanyalah deret ganjilnya, yaitu 5, 3, 11, 19, 49, 79, 207. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini, tidak 10. Karena angka genapnya tidak kita tampilkan. Close. Kalau mau kita tampilkan angka genapnya saja, jadi berarti data array mod 2 sama dengan 0 di sini. Maka saat kita jalankan, batasnya kita buat di sini 9, kemudian deret pertamanya kita buat 5, deret keduanya kita buat 3. Maka yang akan kita lihat di sini hanyalah angka-angka genap saja, 8, 30, 128. Tidak sampai 9 karena yang ganjilnya tidak ikut dikeluarkan di sini. Close. Nah, sekarang kita akan membuatnya lebih menarik lagi. Jadi jika angka kita genap maka kita akan tampilkan, tetapi jika angka kita ganjil maka kita akan menampilkan kata ganjil. Jadi di sini kita akan buat else. Kita akan tampilkan console.write di sini. Angkanya adalah ganjil. Lalu jika kita coba jalankan, maka kita akan masukkan batasnya 8, 5, kemudian deret keduanya 3. Kalian bisa lihat di sini, kita perbesar. Angkanya adalah ganjil, kemudian di sini kita melihat angka 8. Karena angka 8 ini bukan ganjil, maka kita tidak akan melihat angkanya adalah ganjil di sini, atau sama dengan dua kalimat ini. Ada angka 8, ada angka 30 lagi, angka genap di sini. Jadi semua angka yang ganjil akan diganti dengan kata-kata ini. Nah, kalau masih kurang jelas, kita coba dengan write line saja. Di sini juga write line. Maka saat kita jalankan, kita akan melihat yang lebih jelasnya lagi. 5, 3, 4 di sini angkanya adalah ganjil, kemudian muncul angka 4 yang merupakan angka genap. Kemudian di sini angkanya adalah ganjil, kemudian muncul lagi angka 18 yang merupakan angka genap di sini. Kalau maunya angka ganjil yang ditampilkan sedangkan angka genap diganti, jadi kita buat di sini 1, berarti di sini genap.
Lalu saat kita jalankan, maka kita di sini akan masukkan batasnya 8, 5, 4, maka kita di sini akan melihat 5 ini adalah angka ganjil, kemudian angkanya adalah genap, 9, 13, angkanya adalah genap, 35, 57, kemudian angkanya adalah genap di sini. Nah, sekarang kita akan membuatnya masih lebih menarik lagi. Jadi kita akan gabungkan dengan logikal yang pernah kita pelajari, operator logikal. Jadi kita minta seseorang tidak boleh memasukkan batasnya melampaui batas yang kita mau. Kemudian untuk deret pertamanya misalnya tidak boleh lebih kecil daripada 0. Kemudian untuk deret keduanya juga tidak boleh lebih kecil daripada 0. Close. Kita di sini bisa menggunakan label, misalnya input, nama label kita di sini. Kemudian kita akan pakai di sini saja jika batasnya ini lebih kecil daripada lebih besar daripada, kita akan buat dia maksimal hanya 100, atau kita bisa pakai simbol atau seperti ini, tanda pipa 2 seperti ini, atau angka 0-nya itu lebih kecil daripada 0, kemudian atau lagi angka lebih ke angka ke duanya atau dari keduanya itu lebih kecil daripada 0 juga di sini. Maka kita akan minta dia kembali untuk mengisi, yaitu kita gunakan perintah goto di sini, goto input, dan kita perjelas lagi di bagian atasnya console.write, mungkin dengan kata mohon ulangi input lagi di sini. Kemudian kita akhir dengan semikolon, lalu kita jalankan. Misalnya kita di sini akan memasukkan batasnya sebanyak 101, kemudian deret pertamanya kita buat minus 1, deret keduanya kita buat minus 2. Lalu kita jalankan, maka dia bilang di sini mohon ulangi input lagi. Masukkan batasnya di sini. Kita akan masukkan batasnya, kalau misalnya kita buat di sini 100, kemudian deret pertamanya kita buat 5, deret keduanya kita buat 3, maka kita di sini akan melihat banyak sekali deret-deret dari angka yang kita buat. Nah, silakan kalian eksperimen kode-kode yang kalian buat. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di video selanjutnya.